Allah saya akan coba menjelaskan tentang apa itu geospasial dan kira-kira peranan manfaatnya ini untuk dunia pariwisata itu di mana ya, terutama untuk sustainable tourism misalnya ya. Mungkin ini coba saya agak besarkan. Jadi izin ini saya coba menjelaskan pertama tentang spasial dan geospasial ya. Saya ambil dari ini biar adik-adik dan rekan-rekan sekalian tahu di Indonesia ini kita sudah punya undang-undang terkait geospasial ya, nomor 4 2011 yang kemudian sedikit diupdate dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi spasial ini dari kata space lah ya, space itu ruang ya, ruang nanti terkait objek atau kejadian ya, yang mencakup lokasi, letak dan posisi ya. Karena segala sesuatu itu pasti ada lokasi posisinya lah ya. Kayak tadi saya bertanya setiap hari itu di mana sih lokasinya, nah ya, misalnya Karangsetra, nah itu menunjukkan posisi lokasi ya. Karena informasi tanpa lokasi, tanpa posisi, letak menjadi kurang berarti ya, bingung kadang-kadang kita. Nah, kalau geospasial seperti dikatakan Prof. Noah tadi, geo itu bumi, spasial ini dari space kalau bahasa Inggris ya, ke ruangan. Jadi ruang kebumian. Nah, memang di Indonesia kalau berdasarkan definisi legal ini, pengertian ruang kebumian itu tidak hanya di permukaan bumi ya, tapi juga di atas, misalnya yang terkait dengan aspek meteorologis, dan di bawah ya, di bawah permukaan bumi yang terkait aspek-aspek geologi dan geofisik ya. Semuanya masuk dalam ranah geospasial. Jadi menunjukkan lokasi, letak, posisi ya di permukaan bumi, di atas, di bawah dari suatu objek atau kejadian ya. Nah, itu pengertian spasial dan geospasial. Nah, nantinya data dan informasi geospasial pun sama ya. Jadi kalau kita mengatakan data atau informasi geospasial, dia biasanya punya lokasi, koordinat ya, baik lintang bujur tinggi, XYZ, atau sistem koordinat lainnya. Kemudian juga biasa ada bentuknya lah ya, apakah dia titik, garis, area, poligon ya. Dan kemudian ada atributnya ya, ada keterangannya. Biasa 3 ini, lokasi, bentuk, informasi ya. Nah, data geospasial ini nanti bisa dikumpulkan dengan berbagai macam teknologi ya. Dan kemudian data-data tersebut diolah ya. Jadi kalau kita mengatakan informasi, informasi ini adalah data yang sudah diolah sehingga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ya, decision making atau keperluan lainnya. Nah, kalau informasi geospasial berhubungan dengan ruang kebumian ya. Dan nantinya tentunya dari informasi kita harapkan kita dapat knowledge dan kemudian ada wisdomnya lah ya. Nah, mungkin untuk adik-adik sekalian, kalau saat ini umumnya data informasi geospasial ini kalau di Indonesia ya, dan juga di dunia internasional umumnya sudah digital ya. Kalau dulu kita ngelihat peta segala macam kan peta kertas ya. Sekarang umumnya digital, kemudian 3 dimensi ya. Dan bentuknya beragam sekarang ya, macam-macam nanti kita lihat ya, bentuk visualisasinya dengan teknologi ICT saat ini udah beragam lah ya, perkembangannya jadi lebih cepat lah saat ini. Nah, kalau mau sedikit lebih detail,
Jadi data geospasial ini data yang sifatnya geometrik, keruangan ya. Dia bisa berupa jarak antara dua titik, bisa berupa sudut ya, bisa berupa tinggi atau beda tinggi, bisa berupa koordinat ya. Kalau kita pakai GPS tipe navigasi, kita dapat koordinat ya. Kemudian bisa berupa foto udara, bisa berupa foto terestris, bisa pasang surut laut, bisa citra satelit ya dari satelit remote sensing, bisa point cloud dari terrestrial laser scanning, berat. Jadi banyak sekali sebenarnya ya, data dan informasi geospasial. Dan nanti setelah kita proses, kita bisa dapat umumnya sih yang orang awam melihat tuh peta ya. Apakah peta dasar, peta tematik, bisa peta dasar laut, peta batimetri ya, jaring kontrol, atau digital elevation model, bisa juga city model, atau juga bangunan gitu ya, atau juga digital surface model ya, macam-macam. Dan dari sini muncul banyak keilmuan ya, dari data dan informasi geospasial. Geodesi, geomatika, geografi, geospatial intelligence, macam-macam sekarang ya. Bahkan yang terbaru ya digital twin, multiverse ya. Dan nanti tentunya pemanfaatannya ya salah satunya untuk pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Bahkan seperti kita ketahui, kalau paradigma pembangunan nasional yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PPN Bappenas sejak sudah cukup lama ya, beberapa tahun yang lalu, paradigma pembangunan di Indonesia itu di semua sektor itu harus paradigmanya DIS ya, tematik, holistik, integratif, dan spasial. Jadi semua pembangunan itu harus berbasiskan data spasial ya di atas peta. Karena sering kejadian misalnya contoh saja misalnya ada satu daerah ingin mencetak sawah 500 ribu hektar gitu ya. Tapi begitu diminta diplotkan di wilayah kabupatennya, nggak mungkin, nggak cukup ya. Kemudian ada yang mau bangun jalan 100 km misalnya, jalan kabupaten. Diminta diplotkan di peta kabupatennya, itu bingung ya. Karena udah nggak ada lagi gitu ya. Nah, jadi sekarang ini pemerintah semua rencana pembangunan di semua sektor itu harus berbasiskan spasial ya. Agar jelas gitu ya, agar efektif, efisien untuk semuanya ya. Dan ini Pak Presiden kita sudah menyampaikan juga dalam pidato kenegaraan ya, 16 Agustus 2019 ini saya hadir juga. Jadi beliau sudah mengatakan bahwa data dan informasi ini menjadi semakin penting ya. Jadi data itu jadi kekayaan baru bangsa kita ya, dan lebih berharga dari minyak. Bahkan adik-adik mahasiswa tahulah orang-orang kaya di dunia ini sekarang itu umumnya yang menguasai bergerak di data dan informasi ya, yang punya Facebook, yang punya Amazon ya, semua yang terkait data dan informasi ya, atau yang punya media besar ya seperti Murdoch ya. Kalau zaman dulu biasanya yang kaya-kaya itu yang dari sektor energi, minyak, gas ya. Tapi saat ini yang kaya-kaya itu dari data dan informasi ya. Jadi kita lihat juga nanti data dan informasi geospasial ini juga menjadi semakin penting ya, semakin bermanfaat. Dan juga untuk sektor pariwisata berkelanjutan, tanpa data dan informasi geospasial, saya pikir nanti agak sedikit kurang optimal ya pengembangannya. Nah ini bahkan saat ini sudah ada semacam apa ya, semacam wacana bahwa geospasial ini sudah menjadi bidang ilmu tersendiri ya. Jadi kalau di beberapa negara geospasial ini menggabungkan geodesi, geomatik dan geografi ya, gabung ya, plus beberapa yang lainnya. Jadi geospasial ini the science of where ya, ilmu tentang lokasi ya.
Dan nanti kita lihat tahapannya itu mulai dari pengumpulan data, visualisasi dan pemetaan, kemudian analisis dan pemodelan spasial, perencanaan dan desain spasial, pengambilan keputusan berbasiskan data spasial ya, sampai ke mendukung berbagai sektor pembangunan ya, termaksud pariwisata ya. Dan sekarang ini sudah biasa data informasi geospasial itu diintegrasikan dengan data-data lain ya, data statistik, sosial, ekonomi, lingkungan, kependudukan, keuangan ya, digabungkan ya. Dan nanti tentunya kita di Indonesia ya harus siap-siap juga ya, karena segala sesuatu itu terjadi di lokasi tertentu ya, dan semua orang sekarang itu mainnya main lokasi, main peta ya, main data ya. Jadi ini menjadi seperti sains baru ya. Saya pun sebenarnya punya mimpi suatu saat di perguruan tinggi di Indonesia itu ada Fakultas Ilmu dan Teknologi Geospasial ya. Di dalamnya nanti setidaknya ada geodesi, ada geomatik, ada geografi ya, ada data science, ada informatik ya, gabung semua ya. Tapi ya walau alam nanti kita lihat ya ininya ya. Nah ini kalau coba kita lihat urai lebih secara keilmuan ya. Jadi geospasial itu memang backbone-nya ini di tiga ini sebenarnya ya, geografi, geodesi, geomatik. Nah pendukungnya saat ini dengan kemajuan ICT dan teknologi revolusi industri 4.0 itu data science, kemudian informatik, ilmu-ilmu kebumian dan perencanaan wilayah ya. Ini keilmuan yang terkaitnya ya. Nah, memang di beberapa negara data science ini dan informatik juga banyak berkolaborasi dengan teman-teman di geospasial ya. Dan nanti aktivitasnya ini mulai dari penentuan posisi, survei pemetaan, navigasi, tracking, surveillance ya, imaging, scanning, GIS, spatial analysis, modeling, remote sensing di sini ya, earth observation modeling, spatial planning and design, digital twins and metaverse ya. Sekarang ini memang berkembang pesat ya. Dan saya lihat nantinya untuk sustainable tourism, ecotourism ini akan bermanfaat lah ya. Jadi perkembangannya ini di dunia geospasial cepat sekali saat ini. Nah sayangnya di Indonesia kita ya di dunia pendidikan belum mengikuti dengan cepat juga ya. Kita masih terkotak-kotak dengan prodi yang berbeda-beda ya. Nah ini buat adik-adik sekalian, spektrum teknologi geospasial ada 4 yang besar ya sebenarnya, meskipun nanti bisa dipecah lagi. Jadi yang ada kelompok GIS dan Spatial Analytics ini ya. Di sini GIS biasanya yang besar. Kemudian ada GNSS dan positioning ya. Contohnya kalau adik-adik misalnya punya GPS di dalam handphonenya. Nah, GPS itu sebenarnya bagian dari GNSS ya. Kita punya sistem lain lagi, ada Beidou dari Cina, ada GLONASS Rusia ya, Galileo Uni Eropa, dan GPS dari Amerika. Nah ini biasa untuk navigasi, penentuan posisi di dalam ruang, untuk survei pemetaan dan lain-lainnya ya. Kemudian ada yang Earth Observation. Ini mulai dari satelit remote sensing, bisa pakai pesawat, foto udara ya, atau zaman sekarang yang ramai kan pakai UAV, pakai drone ya. Nah, itu di Earth Observation. Dan kemudian ada yang scanning ya. Kita men-scan pakai laser untuk 3 dimensi terutama ya. Bisa dari pesawat, bisa dari terrestrial location ya, bisa dari satelit ya. Dan pemanfaatannya memang yang banyak itu di Earth Observation dan GNSS dan positioning, tapi yang lain-lainnya juga banyak ini ya. Ini spektrum teknologinya. Nah ini yang adik-adik sering lihat lah ya, GPS biasa selalu di handphone kita ada GPS ya. Harapannya sih nantinya di handphone itu
ada perangkat yang bisa mengamati semua satelit ya. GLONASS ini punyanya Rusia, Beidou ini Tiongkok, Galileo Eropa, GPS Amerika ya. Dan saya pikir di sektor wisata ya ini banyak dipakai ya. Kita pun kalau mau ke tempat wisata kan biasanya pakai GPS plus Google Map ya. Jadi ini memang sudah kita pakai sebenarnya ya dalam pergerakan menuju atau mencari lokasi wisata, kita biasa pakai GPS lah ya. Nah, kemudian remote sensing tadi seperti dikatakan Prof. No ya. Kalau kita pakai Google Map ini sebenarnya banyaknya dibangun berdasarkan citra-citra satelit ya. Jadi kalau adik-adik teman-teman lihat mungkin kalau kita pakai kan kita kalau view-nya view satellite view kan kelihatan ya, itu citra satelit sebenarnya ya. Kalau skalanya sudah besar sekali seperti di Jepang itu di beberapa kota besar itu sudah sampai 1/100 ya. Nah, itu sudah pakai foto udara dan segala macam ya. Jadi Google Map itu campuran antara citra satelit dengan foto udara dengan foto-foto yang lebih detail lagi ya. Dan ini banyak sekali ya di bumi kita ini. Dan saya pikir untuk pengembangan sektor pariwisata ya perlu sekali ya citra satelit, foto, dan segala macam ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak citra-citra satelit yang terbuka ya, gratis, tinggal di-download ya. Adik-adik mahasiswa tinggal cari saja. Atau pakai Google Earth lah ya, paling gampang itu sudah bisa ya. Nah, kemudian juga teknologi laser scanning sekarang ini sudah berkembang ya. Jadi banyak kawasan-kawasan wisata yang bisa di-scan ya, 3 dimensi ya. Untuk keperluan macam-macam sebenarnya ya. Dan tentunya nanti untuk pariwisata virtual itu penting sekali ya. Ini Menara Pisa ya, kalau pernah ke sana, ini juga di-scan ya. Ini Candi Borobudur juga. Apalagi nanti kalau kita scan bagian dalamnya juga ya. Bagian dalamnya kita scan, kemudian kita pakai teknologi augmented reality ya, going through ya, inside in, outside out, ke dalam bangunan. Nah, itu bisa untuk wisata virtual ya. Di samping untuk lain-lainnya ya. Jadi ini sebenarnya teknologi laser scanning ini menarik ya, banyak ini ya. Kita di ITB juga sudah sempat men-scan sejumlah gedung-gedung ya. Mungkin kalau di Setia Pari juga bagus juga itu ya, di-scan, punya model 3 dimensi, punya ruang, di dalam ruangnya bagaimana dan segala macam ya, untuk keperluan pendidikan nantinya ya. Kita lihatlah nantinya, ini berkembang pesat ya, bisa terrestrial laser scanning, bisa pakai drone, UAV sekarang ya, atau bisa pakai kamera-kamera digital sekarang ya, digabungkan semua ya. Jadi ini teknologi laser scanning untuk pengembangan pariwisata virtual lah nantinya ya. Kalau GIS saya pikir mungkin adik-adik pernah dengar lah ya, ini perannya di dalam sektor pariwisata yang berkelanjutan banyak ini ya, karena dengan GIS kita bisa mengelola banyak data ya. Jadi GIS ini sebenarnya sistem yang digunakan untuk meng-create, memanage, mengelola, menganalisis peta dan dari berbagai bentuk data nanti ya. Bisa kita gabungkan segala macam ya, kita analisis ya. Dan nantinya kita lihat sekarang ini, kalau dulu memang GIS zaman saya mahasiswa gitu-gitu mungkin masih desktop ya, komputer ya. Kemudian kita client server, kemudian ke web sekarang ya, web GIS banyak. Kan mobile GIS sudah ini juga ya sekarang. Bahkan cloud ya, sekarang di cloud itu sudah banyak sekali ya. Dan ini untuk dunia wisata banyak sekali, nantilah kita lihat ya. Peranannya ini besar sekali GIS ini ya. Karena seolah-olah banyak informasi itu ada di fingerprint kita ya. Cepat sekali kita bisa macam-macam gabungkan ini itu ya. Langsung kita bisa decision makingnya lebih gampang ya.
Ini contoh akuisisi data geospasial. Jadi nanti kita biasanya kalau mengumpulkan data itu ada yang sifatnya terestris ya. Mungkin adik-adik pernah lihat di lapangan lah ya, di jalan-jalan segala macam orang ngukur-ngukur ya. Ini biasanya di teman-teman geodesi ini banyak dari mahasiswa kita ngukur-ngukur ini ya. Kemudian bisa dengan pesawat ya. Bisa juga ini men-scan ya, terrestrial laser scanning itu bahkan bisa untuk nyekan pohon sekarang ya. Untuk teman-teman kehutanan udah banyak menggunakan. Jadi bukan hanya bangunan bersejarah di scan ya, tapi juga bangunan alam, objek alam ya. Sekarang drone juga udah banyak ya, satelit juga. Kemudian ini untuk dasar laut ya. Kalau ini untuk wisata maritim mungkin ya. Kalau mau diving, mau nyelam segala macam kan topografi dasar laut. Nah ini bisa disurvei dulu ya pakai batimetri ya. Jadi ini banyak teknologinya. Ini menunjukkan saja saat ini geospasial dan teknologi apa ya, revolusi industri 4.0 ini sudah berkelindan dia ya. Sudah nggak bisa dipisahkan lagi ya. Ini teknologinya, kemudian ini pendorongnya saat ini kan ada Internet of Things, Artificial Intelligence, cloud ya, big data, wireless, broadband, ada blockchain sekarang ya, ada digital twin, metaverse ya, dan juga delivery platformnya udah banyak sekarang ya. Ada web, ada social media, ada cloud ya, ada enterprise, macam-macam lah ya. Jadi saat ini peta yang dulu kita lihat itu kertas itu sudah berupa data dan menjadi smart object bahkan ya. Dan visualisasi itu tidak cukup lagi, sudah analytics ya. Sehingga nanti untuk dunia pariwisata pun ini juga nanti mungkin analisa-analisa untung rugi benefit dari wisata itu bisa dilakukan ya di suatu kawasan ya, lebih holistik lah ya, mencakup sosial, ekonomi, dan lingkungan ya. Dan nanti kita lihat memang saat ini sudah banyak dimanfaatkan ya teknologi revolusi industri 4.0 ini untuk aplikasi geospasial ya, untuk macam-macam ya. Karena lebih apa ya, berbasis digital, 3 dimensi, bisa dalam ruang, real time, lebih cepat, lebih mudah, lebih kontinu, dan ini akan bermanfaat untuk pariwisata berkelanjutan lah pasti ya. Cuma breakdownnya itu nanti bagaimana. Nah ini mungkin teman-teman di SIA Pari yang lebih paham ya. Kalau saya senang jalan-jalan tapi nggak paham keilmuan pariwisata ya ininya. Mungkin pernah dengar digital twin ya. Digital twin itu jadi kita seperti ingin membuat kembaran daripada sesuatu yang real ya. Kalau tadi kelihatan kalau Candi Borobudur secara geometri didigitalkan jadi 3 dimensi, nah itu bagian dari digital twin. Tapi digital twin itu bukan hanya objeknya yang didigitalkan ya, tapi proses-proses hubungan-hubungan yang di dalamnya ya. Jadi geometri dan non geometrinya itu didigitalkan. Jadi ada padanannya di ruang digital. Jadi kalau misalnya STIA Pari mau di digital twin kan, jadi gedungnya ada, di dalam ruangannya ada juga, kemudian orang-orangnya siapa, duduk di mana itu tuh ada di dunia mayanya, ada kembarannya ya. Itu yang namanya digital twin ya. Dan ini bisa dipakai untuk macam-macam ya. Nanti adik-adik bisa baca, atau kalau mau nanti lebih baca, googling saja digital twin ya. Ini sesuatu yang sudah banyak dipakai ya. Bahkan di beberapa negara Eropa itu kota di digital twin kan gitu, bangunan-bangunan. Nanti contohnya yang sudah bersertifikat, atap-atap bangunannya itu dibeda-bedakan gitu ya. Bahkan sampai misalnya
asalnya dari mana, misalnya kota Bandung di digital twin kan 3 dimensi, mungkin dinding, warna dinding menunjukkan hak milik, sertifikat dan segala macam. Atapnya mungkin pendidikan keluarganya atau kondisi ekonominya bisa dimainkan di sana ya. Macam-macam ya. Jadi proses-proses atribut sosial ekonomi itu berusaha dicari kembarannya, tinggal legendanya saja nanti ya. Dan tentunya untuk pariwisata jelas untuk pariwisata virtual ya pasti ya. Kalau untuk digital twin. Nah, mungkin adik-adik teman-teman dengar tentang metaverse ya. Metaverse ini bahkan misalnya ibu kota kita IKN katanya mau dibangun dengan metaverse. Jadi metaverse ini hampir mirip dengan digital twin, tapi dalam metaverse itu orangnya itu masuk di dalam. Jadi kalau digital twin itu kita membangun kembaran digital dari objek, proses, activities di dalamnya, tapi kitanya masih di luar. Nah, kalau dengan metaverse ini, si orangnya masuk ke dalam. Kalau pernah nonton film Avatar ya, itu jadi metaverse itu seperti Avatar. Jadi kalau metaverse itu orientasinya langsung pada orang, pengalaman orang di dalam digital twin. Kalau digital twin itu dia orientasinya ke objek, digunakan untuk decision making ya. Kalau tadi digital twin kota untuk misalnya wali kota dan segala macam, dia untuk keputusan dia ya. Tapi kalau metaverse itu untuk experience dari orang yang masuk ya. Jadi secara geospasial sih dulu kita mulai dari 2D itu CAD ya, GIS 2,5D, BIM. BIM ini banyak teman-teman sipil arsitek ya, Building Information Management itu udah 3D lah. Digital Twin itu 4D ya. Kalau metaverse ini 4D dan orangnya masuk di dalam ya. Dan di sana kita lihat nanti geospatial mapping, spatial computing jadi penting ya, karena kan kita ingin membangun seperti apa adanya ya. Nah ini kalau di dunia pariwisata ya pariwisata virtual lah, tapi orangnya masuk ke dalam situ ya. Jadi kalau seolah-olah kita jalan-jalan ke Borobudur, tapi kitanya yang masuk ke dalam. Seolah-olah kita melihat dan segala macam ya. Kalau digital twin yang awal dia seperti seolah-olah ya kita melihat main di desktop saja kan. Nah ini yang kedepannya memang metaverse ini ya. Jadi mungkin nanti adik-adik juga yang bergerak di wisata coba dalami wisata virtual ini ya. Kedepan ini semakin ini kayaknya. Nah ini kecenderungan di dalam dunia geospasial teknologi ya. Memang kalau tahun 2021 kemarin ini perkawinan antara GIS dengan BIM dan digital twin ya. Ini semakin lama semakin banyak. Kemudian data demokratisasi. Jadi data ini sekarang lebih open, lebih terbuka ya. Lebih terbuka dan banyak sekali yang free ya, data mulai citra satelit, data peta dan segala macam ya. Bahkan di BIG itu peta-peta dasar sekarang sudah bisa di-download kan dari Inageoportal. Kemudian cloud juga, kita sekarang semuanya naruh di cloud biasanya kan, kayak Google Drive, OneDrive itu kan sebenarnya di cloud ya, daripada kita nyimpen di hard disk kita ya, bisa hilang segala macam. Kemudian semua sekarang smart kan, smart cities, mungkin di pariwisata ada istilah smart tourism apa tidak, saya nggak tahu ya. Tapi sekarang itu smart city, smart village ya, populer sekali ya. Kemudian LIDAR ya, baik di darat maupun di laut. Kemudian mapping as service, pemetaan ini menjadi jasa pelayanan sekarang ya. Kalau dulu kan pemetaan itu seolah-olah pekerjaan pemerintah ya kayak BG gitu ya. Tapi kan sekarang bergerak lebih cepat kan ya, banyak swasta yang perusahaan-perusahaan yang menawarkan pemetaan apalagi dengan drone dan segala macam ya.
Jadi kalau di sektor wisata misalnya katakanlah di Ciwidey ingin dikembangkan perlu peta cepat kan, orang sekarang ya tinggal pakai drone dan segala macam, pakai jasa aja ya, jasa pemetaan ya. Jadi berkembang mapping as service ya. Dan kemudian tentunya semua ini mengecil ya, semua bertambah kecil, bertambah inilah ya, misalnya contohnya seperti GPS receiver yang sekarang masuk ke handphone ya. Waktu saya dulu kuliah di Kanada tahun 86-an, itu GPS receiver yang saya pakai itu masih gede, segede microwave itu ya. Tapi sekarang udah seperti genggaman tangan ya. Jadi cepat sekali ya mengecilnya. Nah, kalau di Indonesia ini sekedar gambaran saja. Jadi di Indonesia itu informasi geospasial ini dibagi dua biasanya ya. Ada yang sifatnya dasar ya. Jadi misalnya jaring kontrol, peta-peta dasar, itu yang menyelenggarakan BIG ya di sini. Kemudian ada yang peta-peta tematik, peta-peta wisata dan segala macam ini masuk di sini ya. Nah ini yang penyelenggaranya yang boleh membuat, boleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau perseorangan boleh ya. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ingin bikin peta-peta tematik pariwisata juga silahkan ya. Syaratnya memang kalau bisa di atas peta dasar yang dikeluarkan oleh BIG ya. Nanti adik-adik bisa baca lah kalau mau baca lebih detail ya. Tapi ini konstruksinya semacam ini di Indonesia. Jadi yang informasi geospasial dasar ditangani pemerintah pusat, dalam hal ini BIG. Kalau informasi geospasial tematik, berbagai macam tema ya, termasuk di sini pariwisata dan ekonomi kreatif, itu silahkan ya, boleh kementerian, lembaga terkait, boleh pemerintah daerah, boleh swasta, boleh perseorangan ya. Nah, di kita juga jaring kontrol ini sudah hampir, ini biar adik-adik tahu, biasa di lapangan ada tugu-tugunya. Nah nanti kalau untuk keperluan sektor wisata, biasa untuk keperluan survei pemetaan lah ya. Kalau adik-adik misalnya nanti mau mengelola, membangun suatu kawasan wisata. Dan juga di Indonesia itu ada stasiun pengamatan GNSS yang kontinu 24 jam terus menerus mati ya. Ini untuk berbagai keperluan ya, dari mulai survei pemetaan, navigasi, perhubungan, kebencanaan ya segala macam ya. Termasuk juga ya kalau mau dipakai untuk keperluan aktivitas pariwisata juga memungkinkan sekali ya. Ini dikelola oleh BIG ya. Kemudian kita juga punya pengamatan pasang surut ya, turun naik muka laut segala macam. Nah ini pasti akan mendukung wisata pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Kan kalau di laut, di pantai kita kan ingin tahu kapan pasang naik, pasang surut dan segala macam ya. Datanya bisa kita dapat dari BIG ya, bahkan dari online-nya ya. Ini ada sekarang ini kira-kira 206 stasiun lah ya, seluruh Indonesia. Nah, kemudian peta-peta dasar juga kita ada di Indonesia, dibangun oleh dari Bako Surtanal dulu ya. Sebelum BIG kan namanya Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional ya. Sejak tahun 1969 kalau Bako Surtanal. Jadi ini peta-peta dasar Indonesia sudah banyak dan ini bisa di-download secara gratis ya dari Nagio Portal. Dan BIG juga sudah bekerja sama dengan provider peta-peta digital ya. Dan ini tentunya untuk keperluan pariwisata ya silahkan saja ya. Dan setahu saya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga bekerja sama dengan BIG ya untuk keperluan peta-peta dasar ya. Kemudian juga kita punya di Indonesia punya kebijakan satu peta ya. Kita pemerintah berusaha menggabungkan banyak peta tematik ya.
dari berbagai provinsi, kementerian, lembaga ya. Saat ini ada 158 peta tematik yang digabung-gabung, diintegrasikan ya. Diintegrasikan, disinkronisasi, dibagi pakaikan untuk berbagai macam sektor ya, termasuk pengembangan wisata dan ekonomi kreatif. Jadi adik-adik mahasiswa nanti kalau perlu peta atau segala macam, coba aja kontak ke BIG ya. Peta-petanya lebih detail dibandingkan peta-peta Google Map ya, jelas. Kemudian di Indonesia juga sekarang ada program menggabungkan data, namanya Satu Data Indonesia. Jadi pemerintah berusaha menggabungkan data keuangan, data kependudukan, data statistik, data geospasial, big data ya, untuk berbagai keperluan ya, mulai untuk perencanaan penganggaran pembangunan, SDGs, dan keperluan mendesak, misalnya COVID dan segala macam ya. Dan jelas saya pikir sektor pariwisata akan penting ini ya, perlu data-data ini kan, terutama untuk pengelola kawasan wisata ya. Dan ini data-datanya juga bisa diminta ke Kementerian PPN Bappenas ya, sebagai pengelola kebijakan Satu Data Indonesia ya. Ini terus berlangsung ya. Nah, di sini kalau kita mau lihat bagaimana peran informasi geospasial untuk pembangunan di berbagai sektor ya, termasuk pariwisata ya. Mulai dari sistem referensi, ke jaring kontrol, data geospasial, informasi geospasial dasar, informasi geospasial teknik, kebijakan untuk peta, data, dan pariwisata ya. Tapi nanti kita bisa diskusi lah ya kalau perlu ya. Nah, sekarang kita lihat pemanfaatannya. Ini contoh pemanfaatan saja, tapi kalau saya lihat sebenarnya pemanfaatannya banyak sekali ya di bidang sektor pariwisata ya. Mungkin justru adik-adik, rekan-rekan lebih paham ya. Ini saya contoh saja yang kepikiran oleh saya. Pertama definisi pariwisata ya, saya sendiri cari-cari ternyata pariwisata ini susah juga didefinisikan ya, karena banyak sekali ya. Tapi ini saya ngambil dari UNWTO aja yang mungkin lebih umum ya, dan dari AHA ya. Jadi kalau kita lihat selalu dalam wisata itu selalu ada pergerakan ya, pergerakan dan ada traveling ya. Jadi ini kan pasti terkait dengan geospasial lah ya, karena kan posisi, lokasi, bergerak dan segala macam ya. Apalagi kalau kita ngelihat 11 tipe wisata ini ya, semuanya rasanya perlu lokasi ya, perlu lokasi posisi lah. Kalau mau wisata ya perlu ya. Jadi secara implisit sebenarnya kita semua sudah menggunakan data informasi geospasial ya dalam berwisata ya. Cuma kadang-kadang ya nggak aja ya. Kalau saya lihat sustainable tourism pun, kalau saya lihat kegiatannya banyak sekali sebenarnya yang perlu lokasi lah ya, perlu lokasi, perlu peta, perlu macam-macam ya. Dan mungkin ini bisa didiskusikan lebih lanjut ya, tapi saya yakin data dan informasi geospasial dalam bentuk peta, koordinat, lokasi, atau macam-macam berguna lah untuk sustainable tourism ya. Mungkin adik-adik, Bapak, Ibu lebih paham lah ya. Dan sektor pariwisata ini sektor penting sebenarnya ya. Waktu saya di BIG pun saya kadang-kadang ketemu teman-teman ekonomi kreatif ya dan pariwisata. Memang pariwisata ini apa ya? Dia kekuatan ekonomi yang bisa menarik sektor macam-macam ya, sektor informal dan segala macam kan tertarik dengan adanya wisata ya. Kontribusinya ke pembangunan tuh besar lah ya. Dan ini juga data-datanya ada, dan juga tourism ini juga bermanfaat untuk seluruh SDGs ya, goal SDGs ya. Mungkin teman-teman lebih paham lah di sini ya. Tapi saya pribadi yakin ya, pariwisata ini penting ya. Kita lihat begitu dari pandemi COVID, itu kawasan wisata drop dan ini dampaknya kemana-mana ya, ke sektor-sektor lain ya.
dan bahkan meningkatkan kemiskinan. Kalau turisme berkurang ya repot ini ya, terpengaruh semua ya. Jadi saya pikir memang penting. Nah, kalau kita lihat SDGs, kenapa geospasial penting? Karena kalau kita lihat 3 komponen utama SDGs ya, sosial, ekonomi, dan lingkungan, semua itu anchor-nya, konektornya itu selalu lokasi. Oh, terjadi kemiskinan. Di mana? Oh, di Jawa Barat. Kemiskinan yang sangat parah di mana lokasinya? Selalu nyebut lokasi ya. Sekarang ada kelangkaan minyak goreng. Di mana yang langka? Apakah semua Indonesia langka gitu ya? Tahu tempe juga ini di mana? Kenapa tahu tempe ini? Kenapa sentra perkebunan kedelai di mana? Terus saja dicari. Semua pasti lokasi ya. Bahkan kalau di pemerintahan sekarang sudah ada joke data tanpa lokasi bukan data ya. Itu teman-teman di Kementerian PPN Bappenas itu ngomongnya gitu ya, kalau ada yang ngasih data, mana lokasi spasial, kalau nggak ada, ini bukan data katanya ya. Jadi data itu harus ya. Jadi nanti di sektor wisata pun harus dibiasakan selalu ada lokasi itu penting ya. Atau geospasial atribut itu penting. Dan kalau peta tematik, beragam peta tematik, saya pikir untuk pariwisata berkelanjutan kita langsung paham lah ya. Peta itu pasti penting ya. Dan fitur yang disukai dari peta tematik itu biasa skala besar. Jadi kalau kita ingin membangun kawasan wisata ya minimal kita mungkin perlu skala 1.000 atau lebih besar ya. Kita maunya 3D digital yang paling baru kalau bisa up to date ya. Dan kalau bisa berbasis desa ya, apalagi kalau nanti untuk desa wisata ya. Kemudian standar dan mudah diakses ya. Dan sumber peta tematik di Indonesia banyak ya. Jadi ini dari data dan informasi geospasial mungkin peta-peta tematik ini perannya untuk pariwisata berkelanjutan ini banyak ya. Ini topik besar sendiri ya. Ini contoh juga untuk peta wisata ya. Saya coba browsing beberapa ada yang bagus-bagus ya. Ini Jogja misalnya ya. Ini Bali. Meskipun sebagai wisatawan kadang-kadang saya ingin zoom lebih dalam ya. Kalau misalnya saya ingin ke Bedugul misalnya ya, saya zoom lebih detail ya. Saya ingin tahu di sana ada hotel apa saja, ada rumah makan apa saja, dan segala macam ya. Saya ingin peta-petanya ya. Bahkan saya ingin tahu musim hujan di sana kapan, dan segala macam ya. Ini penting ya. Jadi berbagai macam informasi, tidak hanya geospasial ya, tapi data-data yang lain, sosial, ekonomi, budaya itu penting ya. Ada yang mencoba bikin secara 3 dimensi ya. Ini di Pakistan ini ya, terkenal ini ya, Khyber Pakhtunkhwa ini ya, tourist attraction. Ini juga saya lihat bagus juga ya. Meskipun nanti kalau bisa ya ini ada di mobile telepon ya, bisa diklik, bisa di ini ya. Kemudian ini di utara Jepang juga mereka buat lebih menarik lah ya. Ya tentunya saya nggak tahu ya, adik-adik mahasiswa diajari nggak bikin peta wisata yang atraktif, yang bagus gitu ya, yang apa istilahnya untuk anak muda lah ya, itu menarik ya bikin peta wisata semacam ini ya. Kemudian kalau GIS jelas ya, kalau kita mau misalnya ke Bogor, kita mau nginep di sekitar Kebun Raya Bogor, kan kita biasanya masuk ya, apakah ke booking.com, kita cari hotel yang harganya berapa, tapi nanti kemudian kan kita ingin lihat kamar hotel seperti apa gitu ya, kamar mandinya seperti apa. Ada beberapa hotel yang nunjukkan gitu ya secara virtual reality ya, jalan masuk kamar mandi dan segala macam ini itu ya. Itu juga ya untuk pariwisata jadi penting ya.
Jadi GIS ini membantu turis dalam merencanakan kebutuhan selama berwisata ya. Misalnya kita mau ke Labuan Bajo, kita ingin nyari hotel yang sesuai dengan anggaran kita, apakah restoran-restoran halal apa tidak di sana, objek wisata di itu apa saja ya selain Pulau Komodo dan macam-macam lah ya. Kemudian mencapai lokasi yang paling gampang kalau dari Bandung gimana? Apakah naik pesawat, apakah Bandung, Labuan Bajo ada apa enggak? Kalau enggak ada ke Jakarta dulu atau gimana gitu ya. Dan macam-macam nanti ya. Untuk agensinya juga dia perlu ya untuk hotel manager dan segala macam ya. Jadi GIS ini sekarang penting lah ya. Siapa yang menguasai data dan informasi spasial, dia akan menguasai Medan ya. Dan dia akan menguasai bisnis ya. Saya yakin di dunia industri wisata pun begitu. Siapa yang menguasai data, informasi, sosial, ekonomi, lingkungan, dan turis, dia akan menguasai ya. Kita sering lihat lah banyak lokasi wisata yang tutup karena nggak bisa mengelola data informasi secara baik ya. Padahal potensinya besar ya. Walau alam ya. Dan ini kalau teman-teman, adik-adik mau lebih detail ya, GIS itu misalnya lokasi itu untuk kalau inventarisasi sumber daya wisata ya. Jadi kadang-kadang di kita itu kan tidak terinventarisasi ya. Misalnya kita mau ke Maros itu yang bukit-bukit kapur kan, ramang-ramang gitu ya. Saya lihat di kawasan tersebut sebenarnya banyak sekali objek. Tetapi wisatawan nggak tahu sebelumnya. Padahal kalau saya bilang ke teman-teman kalau ada peta digital dari daerah tersebut dan setiap objek di sana itu ada muncul di peta, itu akan lebih menarik ya. Kemudian lokasi-lokasinya dan segala macam ya. Kita kurang detail di situ saya lihat ya. Kita kurang detail dan kurang canggih, kurang milenial dalam mempresentasikan sumber daya turisme, sumber daya wisata di suatu daerah. Nah, kalau menurut saya data informasi geospasial itu bisa dimanfaatkan untuk itu ya. Apalagi sekarang dengan banyaknya media sosial dan segala macam ya, internet dan segala macam ya. Saya suka jalan sebenarnya dari dulu ya. Itu salah satu kendala saya itu kadang-kadang saya gamang gitu, nggak tahu di sana ada apa aja ya. Kawah Putih ada apa aja sih di Ciwidey? Nah itu nggak ada yang jelasnya. Cuma tahu ada kawah, tapi sekelilingnya kan sebenarnya banyak objek lain ya. Nah itu kalau turis bisa disediakan informasinya di atas peta yang baik, peta digital ya. Apalagi ada Facebooknya, ada macam-macamnya ya, ada Instagramnya, itu akan menarik ya. Nah, kalau GNSS untuk mendukung pariwisata jelas saya pikir ya, mulai dari pemetaan, pendataan koordinat objek wisata, dan kita sering pakai lah ya. Kalau saya mau ke Kawah Putih, misalnya ini contohnya 1 jam 54 menit lewat tol, kalau tanpa tol, tapi kan ini sekali ya. Kita sebenarnya bisa buat di sepanjang jalan ini ada objek apa saja ini, banyak sekali. Kemudian di sininya bisa di zoom, wah bisa ini lagi ya. Banyak adik-adik ini sebenarnya banyak potensi potensi pengembangan wisata tuh banyak sekali ya. Jadi nggak usah takut kehilangan kerja kalau mungkin lulusan setiap hari ya. Apalagi perkembangan geospasial yang cepat sekali ya. Tinggal inovasi saja. Nah ini juga yang saya lihat belum digarap ya. Kita itu punya 17.504 pulau ya, yang sudah kita laporkan ke PBB status Juli 2020, terakhir ini 16.684. Ini pulau yang sudah diverifikasi, ada koordinatnya, ada namanya. Saya begitu lihat ini potensi wisatanya Masya Allah, besar sekali ya. Ini dahsyat ya, sebenarnya wisata maritim di Indonesia ini besar sekali potensinya ya. Saya lihat Thailand gitu ya, Thailand, Filipina, pulaunya nggak sebanyak kita, tapi dia cara manajemen, tourism manajemennya bagus,
bisa ini ya, tapi kita ini masih terbengkalai ya. Mungkin teman-teman dari pariwisata, mungkin ini masa depan wisata di Indonesia salah satunya nih wisata kelautan ya, pesisir dan pulau-pulau ya. Apalagi panjang pantai kita 108.000 kilometer ini, 2,5 kali keliling bumi di ekuator ya. Kemudian tapi nah ini kita yang kekurangan saya lihat, kita informasi ya. Kalau saya mencari informasi tentang pulau itu masuknya ke situs luar negeri biasanya ya. Saya mencari misalnya Pulau Beras ya di daerah saya nih di Aceh. Nggak ketemu kadang-kadang ya. Saya ingin tahu informasi geospasialnya, penduduknya siapa saja yang di sana, sosial budaya, masyarakat apa yang tinggal di sana kalau ada orang, informasi ekonomi, lingkungan ya. Ini penting ini. Nah, nantinya mungkin bisa kita jadikan tuh wisata ya. Kan kita tahu ada di beberapa daerah di Nusa Tenggara ini pulau-pulaunya dikelola oleh orang-orang asing ya, yang kebetulan mungkin nikah dengan orang Indonesia ya. Dan itu pengunjungnya dia dari luar negeri itu ya, di advertise itu ke luar negeri ya. Saya bilang kan harusnya nih untuk domestik banyak sekali ya. Jadi kalau adik-adik sering jalan-jalan ke laut di pulau-pulau kecil di Indonesia, waduh itu indah-indah ya. Makanya kemarin Indonesia dinobatkan sebagai negara terindah. Kalau saya setuju ya. Saya kebetulan sering jalan hampir ke seluruh Indonesia dan saya bilang Indonesia itu indah lah ya. Dibandingkan Eropa, kita enggak lah. Cuma kita kurang marketing aja mungkin ya dan manajemen ya. Ini peluang untuk teman-teman di wisata lah ya. Nah tentunya nanti pariwisata virtual ini saya pikir juga ini penting ya. Nanti biaya karcis segala macam kalau saya pernah lihat di luar negeri itu virtual aja ya. Nanti bayar pakai OVO, pakai apa gitu ya. Tapi bisa masuk candi, bisa dapat sejarahnya, segala diceritakan detail gitu ya. Memang yang harus kuat basis datanya nanti ya. Dan ini memungkinkan lah ya, pariwisata virtual ini memungkinkan. Dan mungkin kita maulah bayar 10.000 untuk berkunjung ke misalnya ke Tanah Toraja gitu ya, daripada naik pesawat segala macam ke sana ya. Mohon maaf, kemudian yang saya lihat juga untuk desa wisata ini penting ya, pendataan dan segala macam pemetaan ya. Saya pikir ini saya lihat desa wisata sudah bagus ya di beberapa lokasi di Jawa Tengah, di Jogja gitu ya. Mungkin perlu diperkuat lagi ya marketingnya itu dengan data dan informasi geospasial, masuk medsos, pokoknya penampilannya harus lebih milenial, lebih bagus lah gitu ya. Dan ini kerjaan adik-adik mahasiswa lah, adik-adik mahasiswa kan jago-jago ya kalau dalam hal gini-gini ya. Teknologinya semuanya ada dan umumnya juga nggak terlalu mahal, tuh bahkan banyak yang gratis ya. Kemudian saya lihat UMKM dan koperasi ya. Saya kadang-kadang kalau saya jalan-jalan ke kawasan wisata itu UMKM dan koperasi wisatanya itu perlu diperkuat kayaknya ya. Dan sebenarnya data dan informasi geospasial apakah itu GIS, kemudian pemetaan tematik segala macam sebenarnya bisa membantu ya. Saya juga menyarankan sebenarnya ke teman-teman ya UMKM koperasi wisata kita itu harus berbasiskan data spasial dan digital ICT ya. Dan saya lihat arahnya sudah ke sana ya, sudah bagus ya. Cuma memang belum merata saja mungkin ya. Kemudian juga yang location based services ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tentang Indonesia, LBS itu ya e-commerce itu besar sebenarnya ya, gede sekali ya. Ini dalam triliun sudah sebenarnya ya. Dan pengguna internet di kita juga kan banyak sekali ya. Dan apa ya, skema-skema digital untuk UMKM itu kan juga banyak ya. Nah mungkin nanti teman-teman di kawasan wisata ini juga yang
UMKM segala macam ini harus bisa masuk ke dunia e-commerce ya. Nah itu juga potensi besar lah ya. Kalau menurut saya UMKM ini dan UMK lah ya, dan UMKM ini backbone ekonomi kita lah ya. Biasanya kalau krisis ekonomi yang bertahan itu sektor UMKM ya dan UMK ya. Industri besar biasa kolaps ya. Jadi ini memang perlu diperhatikan, terutama di kawasan pariwisata saya lihat banyak yang belum ya. Nah ini slide saya terakhir, jadi catatan penutup saya ya. Jadi kalau Indonesia ini sebenarnya mungkin adik-adik mahasiswa, rekan-rekan nggak terlalu menyadari, kita tuh negara sangat luas ya. Sabang Merauke nih, dari Sabang sampai Merauke itu 5.146 km kalau saya hitung. London, Inggris ke Baghdad di Irak itu cuma 4.100 kilo lah. Jadi kita negara sangat luas ya. Kemudian dari Miangas ke Pulau Rote kira-kira 1.900 kilo ya. Jadi kita negara yang sangat luas, mungkin gampangnya 5.000 kali 2.000 kilo ya. Pulaunya banyak, etnisnya banyak, agama ya. Jadi ini potensi wisatanya besar ya. Besar sekali menurut saya ya. Jadi mungkin ini teman-teman dari sektor wisata, dari Setia Pari, potensinya besar sekali ke depan sebenarnya ya. Nah, kalau negara sebesar Indonesia itu harus dikelola menggunakan data dan informasi geospasial ya. Saya sering cerita dulu kalau ke mahasiswa saya, kalau saya tinggal di tempat kos saya dulu itu saya nggak perlu peta lah. Ya, saya emang ruangan cuma segitu-gitu aja kan, masuk ruangan dapur gitu ya. Saya rumah kecil, rumah saya juga saya nggak perlu peta. Saya tahu ruang tidur di mana, kamar anak saya di mana, kamar mandi nggak perlu. Saya jadi ketua RT, saya juga nggak perlu peta lah. Saya masih ingat ya, rumah-rumah ya. Terus saja, begitu saya naik, begitu saya jadi rektor misalnya, saya perlu tahu itu ruangan di mana ini. Saya jadi wali kota, saya perlu peta. Saya tahu kondisi daerah saya segala macam. Apalagi saya jadi presiden, misalnya kayak Pak Presiden Jokowi, dia harus tahu ini peta dan segala macam ya. Tapi nggak bisa lagi kertas ya, harus digital, 3 dimensi, mudah diakses, setiap saat dia bisa connect ya. Jadi untuk mengelola negara sebesar Indonesia, kita perlu data informasi geospasial, begitu juga untuk mengelola sektor wisata yang begitu luas ya di Indonesia ini, begitu beragam, kita perlu data dan informasi geospasial ya. Kebetulan Prof. No kan juga background-nya geografi, jadi saya pikir tentunya paham betul bahwa penting ya mahasiswa-mahasiswa yang belajar wisata, pariwisata ya paham geospasial ya. Mungkin itu saja. Nah ini moto saya buat adik-adik mahasiswa ya. Jangan lupa kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja mawas, dan terakhir ikhlas ya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Indah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf ini waktunya 15. Prof. Tangan semuanya. Terima kasih kepada Profesor Dr. Hasanuddin Zainal Abidin atas pemaparannya yang sangat menarik sekali, Prof. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Saya akan buka termin pertama 3 pertanyaan. 3 pertanyaan maksud saya. Baik, siapa yang mau bertanya? Ayo, bisa langsung saja buka di unmute saja, atau bisa raise hand dulu. Ada? Pratiwi, baik. Yang pertama. Pratiwi, mangga Pratiwi. Ya Bu, terima kasih sebelumnya. Terima kasih banyak Profesor atas materinya tadi, menarik sekali. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pratiwi pribadi dari Prodi Manajemen Pariwisata semester 4. Di sini saya izin bertanya Pak, perihal informasi geospal tadi, apakah GIS dapat membantu penanggulangan bencana alam? Jikalau iya, bagaimana cara bekerjanya ya Pak? Si GIS ini dapat menanggulangi bencana alam. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin dikumpulkan dulu ya Prof ya. Bangga. Selanjutnya Sally.
Sally? Terima kasih Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sally Gustini. Saya dari MP semester 6. Begini ya Prof, kan di Indonesia ini kebanyakan menggunakan GPS ya. Dan kebetulan hampir semua kayak misalkan aplikasi e-commerce, salah satunya misalkan Shopee atau yang lainnya gitu. Nah, ketika kita berwisata juga rata-rata semua orang tuh menggunakan GPS ya, Prof. Yeah. Tapi ada beberapa kendala dan termasuk saya juga kemarin saya juga dapat sedikit cerita dari salah satu Gojek online. Mereka tuh sangat kadang kesulitan ya, Prof. Apalagi ketika misalkan mengalami gangguan GPS. Kadang mereka ada yang sampai nyasar ke tempat yang mereka aja nggak tahu gitu, padahal di GPS-nya itu misalkan belok kiri, mereka mengikuti belok kiri, tapi pada ujungnya tidak ada tujuannya. Dan termasuk ketika misalkan saya ingin berkunjung ke wisata A, terus saya menggunakan GPS juga. Nah, terkadang seperti itu, Prof. Kira-kira itu asalnya apa ya, Prof? Terima kasih. Terima kasih, Sally. Mungkin satu pertanyaan lagi, Pak. Ini kebetulan ada yang raise hand. Gira Mukti, mangga, Gira. Baik, terima kasih, Bu Indah. Materi yang sangat menarik sekali ya, Prof. Perkenalkan, nama saya Gira Mukti Bawa dari MP semester 4, Pak. Izin bertanya, untuk kan biasanya untuk mengunjungi destinasi-destinasi, orang Indonesia itu biasanya menggunakan Google Maps ya. Nah, biasanya ada destinasi yang tidak dapat dijangkau, Prof. Untuk menjangkau tempat tersebut tuh wisatawan akan kesulitan gitu. Nah, sebagai insan pariwisata tentu itu menjadi PR kita. Bagaimana supaya destinasi tersebut dapat dijangkau. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai insan pariwisata terkait hal tersebut, Prof? Terima kasih. Baik, terima kasih Gira. Mangga Prof, untuk pertanyaan pertama dari Pratiwi. Iya. Bisa menanggulangi bencana alam? Pertama dari Pratiwi ya, GIS untuk bencana alam. Dan kalau bisa dikaitkan dengan wisata ya. Betul, jadi GIS ini kan kemampuannya dia bisa mengintegrasikan berbagai layer peta ya, berbagai jenis peta, kemudian kita analisis. Contohnya kalau misalnya terkait longsor, sebenarnya kan kita di peta dasar itu ada kemiringan ya, hypsografi. Kita tampilkan, kita bisa langsung lihat. Jadi kemungkinan bencana longsor itu akan terjadi di kawasan-kawasan yang lerengnya curam ya, misalnya di atas 50 derajat. Tapi mungkin kita lihat lagi kondisi tanahnya, begitu kita superimpose ya. Saya nggak tahu di Mbak Indah, di mahasiswa ini dapat kuliah GIS apa enggak ya? Kita adanya geografi pariwisata, Pak. Oh, geografi pariwisata ya. Nah, biasanya kita ingin lihat juga, nah yang lerengnya miring-miring ini tanahnya keras apa enggak? Kalau kita lihat peta geologinya, superimpose. Kalau yang batuan keras misalnya andesit gitu-gitu biasanya enggak, potensi longsornya enggak. Tapi kalau misalnya kita lihat tanah lempung, segala ini kemungkinan. Kemudian kita mau lihat lagi tutupan lahannya. Meskipun dia misalnya miring, tanahnya lempung, tapi kalau tutupan lahannya masih hutan lebat, mungkin masih aman gitu ya. Nah, nanti, ternyata sudah jadi perkebunan rakyat. Nah, ini bahaya ini ya. Kayak seperti di Garut dulu kan, yang terjadi longsor banjir bandang itu. Nah, nanti kita bisa delineasi di sana. Nah, nanti kalau misalnya ada kawasan wisata dekat-dekat situ, ya hati-hati juga. Jangan bikin kawasan wisata yang di atasnya itu kawasan longsor. Kan pernah kejadian di daerah Malang atau kawasan wisata, begitu hujan di atasnya longsor, banjir bandang, kesapu semua itu. Saya lupa itu beberapa tahun yang lalu ya. Nah, ini yang sebenarnya bisa digunakan ya. Misalnya kalau misalnya dengan GIS kita juga bisa misalnya di Jawa Selatan yang rawan tsunami mana. Itu bisa sebenarnya ya.
bisa diplot sumber-sumber gempa kemungkinan di mana, topografinya bagaimana, kita simulasi dengan GPS kalau terjadi tsunami, air itu masuk misalnya sampai 30-50 meter. Oh, kalau mau bikin kawasan wisata jangan persis di pantai, naik bukit ya. Itu contoh ya. Tapi to be honest ya, di kita ini kadang-kadang ya orangnya mungkin merasa punya nyawa lebih gitu ya. Kadang-kadang saya juga bingung. Ini sudah pasti, apalagi kalau yang bikin peta. Saya pernah kejadian itu, mau ke Jakarta lewat jalan lama, di kawasan Cianjur itu ada rumah makan itu, yang ada apa, rumah makan gurame yang baby fish itu ya, terkenal itu. Saya bilang pakai Google, kata teman saya ya. Jadi si Google ini salah ngasih koordinat si warung itu. Saya bilang enggak, harusnya udah lewat. Enggak Pak, di Google masih di depan. Begitu nyampe itu bukan warung itu. Jadi emang salah si yang masukin datanya ya. Jadi nanti meskipun teknologi itu sudah bagus ya, tapi pendataan peta itu juga penting ya. Jadi kalau di kawasan wisata misalnya di Maribaya itu juga harus detail ya. Oh ini jembatan ini itu segala macam, di tagging pakai koordinat, namanya harus benar. Karena nanti kalau nyari ya peta sesuai dengan masukan kita ya. Jadi untuk adik-adik nanti yang bekerja di sektor wisata, kalau mendata objek-objek wisata dan namanya itu harus benar ya. Jangan sampai salah gitu ya ininya ya. Jadi yang salah bukan di GPS-nya tapi di petanya, di atribut-atributnya ya. Kemudian tadi dari siapa, Gira Mukti ya? Gira, iya. Tadi pertanyaannya itu sama Pak sebenarnya dengan Sally, tapi yang harus dilakukan sebagai insan pariwisata apa gitu tambahannya? Oh ya, misalnya betul itu. Ini ya kalau menurut saya ya nanti untuk pengelola ya, untuk pengelola wisatanya ya. Misalnya di kawasan Bandung Selatan itu Saguling masuk ke dalam-dalam itu ya. Itu ada wisata yang bagus itu, air terjun dan segala macam ya. Di Google sudah ada ya. Tetapi jalan ke sana susah ya. Susah ya. Harus mobil, kemudian motor, jalan kaki sebentar. Nah, nanti yang harus kalau bikin peta wisata, petunjuk wisata, yang harus itu kejujuran ya, apa adanya. Jadi kalau misalnya misalnya dari Padalarang sampai mana mobil, kemudian belok di daerah Cipatat itu belok ke arah kiri, itu bisa pakai motor atau apa. Sesudah itu berhenti hanya bisa jalan kaki. Nah, itu harus dijelaskan di peta ya, di peta wisata. Karena kalau mau bangun dulu kan lama ya. Pengunjung itu perlu tahu apa adanya ya. Jadi bisa siap-siap sebelumnya ya. Yang bikin kesel kan kadang-kadang sebenarnya 2 jam itu jalan kaki. Jalan kakinya juga harus jelaskan, turun naik, licin dan segala macam. Nah ini yang kita kadang-kadang kurang ya. Dan sering kita ke daerah kan, Pak, Curug itu berapa lama? 1 rokokan sampai. Kita jalan kayak berjam-jam kan belum nyampe. Bagi orang kampung itu mungkin 1 rokokan dia jalannya cepat gitu ya. Nah itu perlu data informasi geospasial. Kalau di luar negeri itu ada bahkan diberi jarak ya, jarak berapa kilo, kondisi jalan, hati-hati kalau licin, kalau musim hujan gitu ya, musim hujan licin. Bahkan ada petunjuk jangan gunakan sendal, pakai sepatu gini. Jangan pakai sepatu hak tinggi. Itu di beberapa, kalau di tempat-tempat wisata di luar negeri itu detail gitu ya. Kemudian kalau misalnya kalau saudara misalnya wisata di Mesir, mau dari Kairo ke Luxor, mau berziarah ke makam itu Syekh Hasan As-Sajili itu yang ahli tarekat itu dijelaskan. Dari Kairo ke Luxor naik pesawat berapa ini, dari Luxor ke ini yang terdekat itu
berapa jam gitu ya. Hati-hati lalu lintas padat, sesudah itu jalan sepi masuk padang pasir, itu dijelaskan. Tidak ada rumah makan, bensin siapkan sebelumnya. Ini harus. Nah di kita mah enggak, biasanya dibiarin aja, tiba-tiba bensin habis, nggak ada pom bensin, mogok aja gitu kan. Nah dalam pengelola wisata itu harus bisa merasakan itu ya. Jadi kalau bikin peta wisata, saran saya harus pernah ke sana dan ngalami apa adanya ya. Jangan belum pernah ke Labuan Bajo bikin peta wisata Labuan Bajo dari Bandung gimana ya, bagaimana tahunya gitu ya. Kalau bisa ya Gira sudah pernah ke Labuan Bajo naik kapal laut, naik kereta, naik pesawat, naik ini, jadi tahu ya. Nah baru bikin ya. Atau kalau enggak ya minimal satu lah, yang lain dari teman-temannya gitu ya. Jadi bikin peta wisata yang benar itu enggak main-main sebenarnya ya. Tapi kita biasanya, mohon maaf, orang kita ini enggak telaten ya. Aku mangke lah, nanti juga turisnya nanya lah gitu-gitu kan. Nggak boleh itu ya. Kalian mahasiswa pariwisata harus ini ya. Makanya wisata di kita kan kadang-kadang nggak berkembang maju karena itu juga ya faktor pendukungnya. Mangga Mbak Indah, itu dari saya. Baik, terima kasih Prof. Saya akan buka termin kedua. Hanya satu pertanyaan mungkin karena waktu yang terbatas. Ada yang mau bertanya di sini? Oke, dari Fikri Irfan. Baik, bisa disampaikan secara singkat dan jelas, Mangga? Baik, terima kasih banyak Prof atas pematerian yang luar biasa. Sebelumnya perkenalkan, saya Fikri Irfan, mahasiswa Sains Informasi Geografi UPI. Izin bertanya Prof, bagaimana cara memetakan sosial kultural seperti kebudayaan, adat, dan tradisi dalam data spasial untuk mendukung informasi geospasial pariwisata? Kemudian, apa saja bentuk data spasial di bidang sosial kultural? Terima kasih banyak, Prof. Ya, terima kasih. Udah satu ini aja Mbak Indah ya. Ya. Kalau mau ada lebih juga boleh sih sebenarnya ya. Mangga, untuk mungkin satu pertanyaan lagi dari Ibu Lia, mungkin Ibu? Ya, Mangga. Satu lagi ya, Prof? Jadi Mangga, kalau saya kan ini kan Jumatannya kan jam 12, jadi aman ini Mas kalau saya. Baik, mungkin dua pertanyaan saja. Baik, untuk Bu Lia? Ya, terima kasih Bu Indah. Menarik sekali Prof untuk ini. Saya lihat Prof, kalau kita bikin itu sebaiknya set plan dulu atau peta dulu. Karena kan kita punya rancang dulu ya, wilayah ini akan digunakan, baru kita buat peta. Lalu saya juga melihat ada di beberapa desa wisata itu udah ada yang menarik, Prof. Ketika dia sudah peta, di tempat titik tertentu kemenarikan itu ada barcode. Di barcode itu ada berisi tentang riwayat, sejarah, atau kegunaan atau manfaat. Jadi handphone kita juga dipakai untuk menggunakan melacak histori apa atau riwayat apa yang ada di dalam peta itu. Itu namanya apa tuh, Prof? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Mangga Prof bisa langsung ditanggapi. Ya, jadi pertama dari Fikri, bagaimana memetakan aspek sosial, budaya, ekonomi ya. Ini memang susah-susah gampang ini ya. Pertama tentunya unitnya ya, unit terkecilnya apa dulu. Misalnya apakah mau unitnya home base gitu ya, setiap rumah gitu ya. Saya pernah bilang ke teman-teman yang di Pemkot Bandung gitu ya, saya katakan seharusnya Pak Wali Kota itu di ruang kendalinya dia bisa ngelihat peta Bandung ya, rumah se-Bandung di mana saja. Kemudian kalau beliau ingin tanya misalnya di dalam rumah ini saya ingin tahu yang tinggal ini bapaknya ini orang mana. Coba tampilkan yang orang Sunda di mana saja, bapaknya, keluarganya. Yang kemudian yang bapaknya orang Jawa di mana, atau orang suku lain. Kemudian yang Sunda atau Sunda Jawa atau Jawa Jawa dan segala macam. Coba diplot.
Jangan sampai nanti wali kota Bandung kaget, ternyata yang di dalam kota Bandung yang tinggal itu kebanyakan bahkan bukan orang Bandung gitu yang aslinya ya. Yang aslinya Bandung mungkin tinggalnya di luar kota Bandung, malah di kabupaten ya. Dan data itu nggak ada mungkin. Sebenarnya ada kalau mau diurut dari data-data KTP, Dukcapil segala macam ya. Sumber datanya itu tinggal nanti diplotkan di peta. Atau mungkin bisa juga yang ingin tahu agamanya ya. Di Bandung itu yang Islam di mana saja tinggalnya, berapa persen yang Kristen, Katolik, kemudian Buddha, segala macam ini ya. Belum yang lain-lainnya. Sebenarnya bisa ya, dari data-data Dukcapil itu bisa ya, bisa digabungkan, disegregasi, di superimpose dengan peta digital rumah per rumah ya. Kemudian dari suku, agama, kemudian terserah mau dosen atau apa ya. Saya pernah ngelihat itu peta tematik di Amerika, itu sebaran insinyur pertanian seluruh Amerika itu di mana? Itu ada rumah per rumah. Jadi pemerintah Amerika dengan cepat tahu, oh ternyata sarjana insinyur pertanian itu ngumpulnya di mana? Arsitek di mana? Mungkin sarjana pariwisata di mana? Sarjana geodesi di mana tinggal? Nah ini kita nggak ada itu ya. Sebenarnya kan datanya ada ya, realnya tuh ada. Atau kita ingin tahu di Bandung itu populasinya bagaimana ya, usia-usianya segala macam. Datanya itu ada, tapi tidak ada yang menginikan mungkin ya. Kemudian dari sektor pekerjaan, mana yang PNS, mana yang pedagang, mana yang ini, sebenarnya kan bisa dipetakan itu ya. Di sekitar kawasan wisata juga bisa itu sebenarnya ya. Dan itu bahkan kalau di Malaysia itu sampai untuk politik dulu ya, afiliasi ya. Jadi mereka memetakan yang bapaknya ulama rumahnya di mana, yang pengusaha di mana. Kemudian oleh UMNO itu partai berkuasa digunakan untuk metode kampanyenya. Nah, jadi itu sebenarnya mudah ya. Tapi masalahnya memang pendataannya itu banyak sekali ya. Dan datanya harus benar dulu ya. Datanya harus benar dulu. Karena kalau data itu benar, nanti bansos segala macam itu akan benar ya. Kan kemarin itu dari Kemensos kan banyak diprotes, orang yang harusnya nggak dapat bansos, orang yang udah meninggal juga ada di data bansos dan segala macam. Karena pendataan, jadi peta sosial ekonomi budaya kita ini masih lemah ya. Kalau saran saya sih rumah per rumah. Memang ada sekarang peta sosial budaya tapi sangat global gitu ya. Kawasan Bandung ini nggak, untuk decision making nggak main ya, nggak bisa dipakai. Jadi kalau untuk decision making itu harus ke level household ya, di rumah itu ada apa gitu ya, harus mendetail ya. Kelemahan kita tuh di detail ya, di detail. Padahal the devil is in the nitty gritty ya. Masalah itu di hal yang kecil-kecil biasanya ya. Jadi kalau Fikri, Irwan, saya pernah saran ke teman-teman Dukcapil, harusnya itu data-data Dukcapil itu di-share dengan kementerian lembaga lain, dijadikan background ya. Dan Dukcapil itu kalau bikin sensus itu rumah per rumah, dan di koordinatnya di-tag kalau bisa ya. Kadang-kadang kalau petugas sensus kan datang ke rumah cuma nanya pembantu, berapa orang di rumah ini? Sekian orang, udah pergi. Padahal datang harusnya di koordinat di tag, kemudian formnya sampai bapak dia tinggal di sini orang mana? Orang Aceh Pak, istrinya orang mana? Orang Jawa misalnya. Nikah tahun berapa? Anaknya berapa? Kuliahnya di mana? Ini pekerjaannya apa? Ini terus saja. Data itu dikumpulkan. Coba bayangkan kalau digabungkan semua data itu dipetakan, wah itu dahsyat itu ya. Itu penting itu. Untuk kalau teman-teman wisata tentunya di sekitar kawasan wisata itu didata ya. Kalau di sekitar kawasan wisata orangnya miskin-miskin dan segala macam ya bikin wisata bagaimana gitu ya. UMKM-nya bagaimana gitu ya. Karcisnya berapa harganya gitu-gitulah ya. Jadi untuk Fikri ini
menarik sebenarnya ya. Tapi di kita ini terus terang saja di pemerintahan nggak ada yang bikin peta-peta sampai level household ini ya, peta tematik ya. Dan di daerah saya juga nggak tahu, di Bandung, Kabupaten Bandung, kayaknya nggak ada nih. Saya nggak pernah lihat ya. Tapi ya, yang jelas petanya ya datanya harus benar ya. Karena kalau datanya salah, petanya detail, nah ini juga merusak ya, destruktif ya. Garbage in, garbage out. Makanya satu data Indonesia itu untuk membereskan itu sebenarnya pemerintah. Tapi ternyata minta ampun ya. Sekarang aja minyak goreng hilang, gula harganya naik, daging naik. Kita nggak punya data. Ya. Ibu-ibu mungkin pada pusing semua gitu kan, tapi nyari datanya di mana gitu ya. Dan kita nggak tahu kemana sektor kedelai ini dari mana sumbernya dijual kemana, itu nggak ada secara digital ya, nggak terbuka. Itu tuh peta ekonomi ya, peta ekonomi kita juga rantai pasoknya nggak jelas ya. Tapi kalau kita ngomong ini nanti Fikri susah ya, banyak lah. Tapi untuk mahasiswa ya saran saya yang begini-begini dijadikan topik skripsi ya. Nggak usah Indonesia dulu lah. Kalau mahasiswa UPI ya Kabupaten Bandung dulu lah ya. Atau kalau kecil ya cari aja lah kelurahan mana gitu ya. Satu kelurahan aja minta ampun itu ya. Dulu pernah mahasiswa saya itu saya minta buat sistem informasi geografis di kawasan bencana Gunung Guntur di Garut, itu dipetakan ya. Sampai dia punya saudara di mana dan segala macam. Jadi maksudnya kalau gunung ini meletus, kita ingin tahu si penduduk ini punya saudara di sekitarnya apa enggak? Kalau ada saudaranya di Kadungora, di Leles segala macam, oh dia aman, dia bisa mengungsi ke sana. Tapi kalau enggak bagaimana? Nah, pekerjaannya apa? Terus saja ya. Nah, terusnya digunakan oleh Badan Geologi ya untuk mitigasi ya. Itu contoh ya. Jadi peta sosial budaya rumah per rumah itu ekonomi juga penting ya. Tapi basisnya rumah per rumah. Jangan basisnya ke desa, kecamatan, itu nggak main itu ya. Untuk decision making nggak main itu. Nah, kemudian dari Bu Lia, duluan mana site plan atau peta? Kalau menurut saya mulai dari peta dulu. Peta, site plan, peta detail. Biasa begitu ya. Karena mau bikin site plan kan juga harus ada petanya. Ya kan? Ya selama ini kan orang biasa gambar. Tapi kalau saya selalu mengajarkan ke mahasiswa atau apa, mulai dengan peta yang ada dulu, ya. Sekarang itu bisa dari BIG, dari mana ya. Kemudian sesudah itu bikin rencana site plan. Kemudian sesudah itu kalau punya dana segala macam, buat lebih detail lagi ya. Terbangkan drone atau ukur secara ini dan segala macam ya. Dan betul seperti dikatakan oleh Bu Lia tadi ya, di banyak lokasi wisata, terutama di luar negeri, itu kita kalau pakai barcode, bahkan kita bisa dengar cerita sendiri kan ya. Kadang-kadang ada poll gitu ya. Bahkan kita nggak perlu barcode, kita kadang-kadang pencet saja, nanti dia menceritakan. Oh ini. Kita jalan ke suatu objek, nanti kita pencet aja. Keluar gitu ya. Dan juga untuk bayarnya itu nggak perlu ngantri-ngantri, jangan kita scan aja, set, kita bayar pakai kartu kredit atau kalau di sini pakai OVO lah ya. Itu bisa seharusnya ya. Bahkan sekarang nyumbang ke masjid aja kan sekarang udah banyak yang pakai scan aja ya. Kotaknya nggak perlu pakai kotak amal berjalan ya. Di depan masjid udah ada, kita set, kita tinggal isi aja berapa ribu ya. Plek masuk ya. Jadi perkembangan pariwisata itu kalau inovasinya bagus, ini anak-anak muda terutama ya. Anak-anak muda nih saya yakin bisa lah itu ya. Misalnya saya jalan-jalan ke Maribaya ya, kadang-kadang ada air terjun. Kita kan cuma ngeliat air terjun aja, ini air terjun ini ceritanya apa dan segala macam kita nggak tahu gitu ya. Harusnya ada kayak sesuatu yang nggak tahu, kita nyeken sesuatu atau kita mencet sesuatu, dengerin ya. Oh kisah tentang air terjun ini, oh tahun berapa waktu saya mahasiswa dulu pernah ada yang jatuh ke situ, tenggelam gitu-gitu kan.
orang tuh ingin belajar sesuatu ya. Kemudian kalau mau jalan kaki ke Maribaya kan bisa lewat Tahura gitu ya, nyampe atau jalan mobil. Kemudian dari Maribaya kita bisa jalan kaki ke Kebun Kina, turun di ujung Berung gitu kalau mau kan. Nah yang begitu-begitu ini nggak ada informasinya ya. Biasa berdasarkan pengalaman atau cerita-cerita saja ya. Jadi betul Bu Lia, ini sebenarnya banyak hal bisa kita lakukan ya. Potensi wisata ini besar sekali di Indonesia ya. Cuma memang manajemennya kalau menurut saya dan teknologinya harus ditingkatkan lah. Ya ini teman-teman dari Stiepar lah yang ini ya. Dan teman-teman sekolah pariwisata lainnya ya. Kalau saya senang jalan-jalannya aja, wisatanya. Yo, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dan untuk para peserta yang sudah bertanya, mungkin waktu pun yang sudah membatasi perjumpaan kita. Baik Prof, selanjutnya ada penyerahan e-sertifikat oleh Ketua Stiepar Yapari, Profesor Dr. Nok Mariani MS. Mangga untuk dibantu oleh tim IT. Dan kepada Profesor Dr. Nok Mariani, untuk menyerahkan e-sertifikat kepada narasumber. Baik, mana tim IT? Oke, terima kasih Pak Hasanuddin ya atas pencerahan ilmunya yang mungkin Prof. Hasan secara engineering sudah luar biasa ya, kemudian diturunkan lagi ke pariwisata itu memang kita perlu belajar banyak tentang bagaimana potensi pariwisata yang dilihat dari segi teknologi informasi yang sekarang berkembang. Terima kasih sekali lagi atas ilmunya dan mudah-mudahan semua mendapatkan berkah dari pertemuan kita, silaturahmi kita. Amin. Amin, amin. Ini terima kasih juga buat Bu No dan rekan-rekan sekalian. Dan bahan presentasi saya yang di panitia, mangga kalau mau di-share ke teman-teman mahasiswa dan yang hadir lah. Iya, sudah Prof. Ya, mangga. Ya. Nuhun. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Baik virtual maupun secara offline. Baik Prof, kita ada sesi foto bersama dahulu sebelum mengakhiri. Baik, untuk yang peserta lain bisa di-on-kan biar terlihat wajahnya yang selama ini menyaksikan pemaparan dari Prof. Baik, tim IT mohon dibantu. Saya akan hitung ada 5 slide. Nah, untuk yang slide pertama, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, baik, on kameranya. 1, 2, 3. Jadi dipertahankan senyumnya ya, Prof. Di yang slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya, keempat. 1, 2, 3. Oke, dan slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Hasanuddin Zainal Abidin, Bapak Ibu dosen, dan juga peserta mahasiswa seminar International Short Course. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berlangsungnya acara. Sampai jumpa kembali pada acara berikutnya. Terima kasih, selamat siang, sehat selalu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Hasanuddin. Terima kasih banyak. Rekan-rekan. Terima kasih. Ya, sami-sami. Terima kasih semua panitia. Izin live ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik.